sejak COVID itu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan secara efisien, kayak rapat kan bisa online aja. Kalau menurut saya tuh dari sektor juga harus kita mainkan nanti. Misalnya gimana? Iya, sektor apa kayak waktu dulu COVID kan gitu, sektor yang masih boleh sekian persen itu logistik, karena dia utama di tengah isu terkait kita harus efisiensi BBM, harus efisiensi anggaran, ya kan. Nah, 8 butir ini menurut saya sudah cukup mewakili at minimum yang harus kita lakukan untuk merespon ini. Takutnya kalau menaikkan harga langsung, sedangkan pemerintah sendiri masih wait and see nih. Harapannya perang ini sifatnya temporary. Sementara pemerintah masih menunda. Sebetulnya bukan tidak menaikkan, menunda. Artinya nanti masih bisa ruang ada ruang buat naik. Ruang itu tetap ada apabila ini perangnya berkepanjangan. Halo rekan-rekan NTV, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Masih bersama saya Ismuka Wijaya. Kali ini kita akan membahas kondisi ekonomi di global lah, geopolitik, termasuk di tanah air. Pasca kemarin pengumuman 8 menterinya Prabowo soal 8 butir transformasi kebijakan budaya nasional lah. Kira-kira gitulah. Nah, ini di sini telah hadir di studio kita Profesor Telisa Aulia Valianti, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia. Prof. Telisa, terima kasih sekali udah hadir di tengah kesibukannya. Saya lihat banyak di YouTube nih muka-muka. Iya, Prof, sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehat. Prof, iya ini kemarin pemerintah mengumumkan ya ada 8 butir transformasi budaya ya, kerja nasional, kira-kira itu ada 8 butir. Salah duanya itu soal WFH dan efisiensi kendaraan jalur dinas, mobil dinas, ada 6 butir lainnya. Sebenarnya kita pengen lihat ini WFH sendiri ada pro kontra ya. Prof. Telisa melihat 8 butir ini seberapa efektif hemat yang bisa kita kantongi atau melihatnya seperti apa? Ya, jadi kalau saya melihat ini sudah cukup baik 8 butir ini ya. Artinya bahwa sudah mencakup hal-hal yang memang seharusnya respon rasional yang harus kita lakukan di tengah guncangan geopolitik dan terutama di tengah isu terkait kita harus efisiensi BBM, harus efisiensi anggaran, ya kan. Nah, 8 butir ini menurut saya sudah cukup mewakili at minimum yang harus kita lakukan untuk merespon ini. Nah, tapi 8 ini menurut saya nanti perlu dilengkapi dengan beberapa hal lagi gitu. Tapi 8 ini setidaknya sebagai syarat cukup atau ya syarat yang utama dulu yang perlu memitigasi kondisinya. Untuk memitigasi at minimum itu sudah. Nah, nanti tinggal ditambah dalam pelaksanaan dan implementasinya, pengawasannya, plus nanti ada plus-plusnya lah gitu. Nah, tapi minimum 8 ini sudah baik ya menurut kami. Nah, cuman tinggal ya walaupun masukan ada lah, namanya kebijakan kan pasti ada pro and cons tadi kan. Tapi setidaknya itu pemerintah sudah bergerak dengan tepat guna dan tepat waktu. Jadi kita lihat sisi positifnya ya. Iya, sisi positifnya dulu nih ya. Jadi, nah walaupun nanti misalkan kalau kita bicara nih masalah WFH, kenapa Jumat? Nah itu memang ada pertimbangan, tapi memang ada pro and cons ya Jumat itu. Khawatirnya kan long weekend, terus kemudian jadi malah jadi menambah wisata gitu. Jadi ya walaupun katanya nanti ada geolocation, akan ada dipantau posisinya di mana, sehingga ini. Tapi kan bagaimana implementasinya kan kadang itu tergantung KL masing-masing, tergantung divisinya masing-masing. Jadi kayak, nah, jadi budaya kerja ini bukan hanya sekarang aja, konsistensinya juga sih. Jadi artinya bahwa ini tuh kita dalam rangka perang aja atau mau permanently diterapkan, itu juga yang perlu pemerintah tuh jelaskan. Ini tuh permanen atau ini. Terutama kalau sebetulnya di luar negeri sendiri kan sejak COVID ataupun di Indonesia sendiri sebenarnya kita sudah menyadari. Sejak COVID itu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan secara efisien, kayak rapat kan bisa online aja. Kalau rapat-rapat yang sifatnya bukan confidential, kemudian rapat-rapat reguler itu bisa Zoom. Tapi kalau rapat yang lebih serius mungkin harus tatap muka karena dia lebih membutuhkan interaksi gitu kan. Nah, tapi banyak nih rapat aja pindah dari satu tempat ke tempat lain itu udah berapa konsumsi BBM-nya gitu kan. Bahkan ya seringkali rapat di luar kota lah untuk menghabiskan anggaran. Nah, itu kan memang betul perlu untuk diefisienkan gitu kan. Iya, walaupun nanti tentu ada implikasinya nanti, misalkan kayak berkurangnya rapat itu mungkin akomodasi makanan minuman jadi berkurang karena tidak ada rapat yang kan biasanya rapat ada konsumsinya atau snacknya. Nah sekarang belum nyewa tempatnya juga. Iya, sewa tempat itu jadi ada yang pihak yang akan dirugikan juga sebetulnya dari cuman kan ini yang sekarang kan memang dalam kondisi urgensi sekarang memang ada yang harus kita tekan karena untuk menekan dari sisi
pengeluaran APBN-nya maupun dari sisi untuk menjaga sustainability dari stok BBM yang sedang terbatas tersebut. Jadi artinya bahwa ya saya melihat udah positif lah. Cuman tadi tinggal nanti kita sempurnakan lagi. Karena kan sambil jalan dalam kebijakan tuh ada 1.0, 2.0, 3.0. Nanti kita ada lesson learn-nya apa. Jadi harapannya pemerintah nggak berhenti sampai di sini, nanti ada evaluasi lagi. Oke, dari 8 ini ternyata masih kurang ini itu. Nah, itu yang harus kita lengkapi, betul. Seperti itu. Memang di dalam konferensi pers kemarin Pak Erlangga bilang untuk WFH ya disebut misalnya dalam 2 bulan akan dievaluasi. Termasuk beberapa tur. Kalau kita lihat 8 ini ada soal, pertama soal WFH, efisiensi mobil dinas, mengurangi perjalanan dinas dalam dan luar negeri, terus ada CFD, Car Free Day, efisiensi energi nasional, pengaturan BBM subsidi, implementasi biodiesel B50, sama program MBG juga. Kalau lihat mitigasi 8 butir ini, Prof, dibandingkan negara lain mitigasinya kita seperti apa, Bos? Asia Tenggara lah. Iya, kan selalu dijadikan contoh tuh Thailand, Malaysia. Mereka juga Thailand, Malaysia, Filipina tuh melakukan, terutama Thailand dan Filipina tuh juga memang melakukan WFH juga ya. Jadi artinya mereka juga melakukan WFH seperti kita juga gitu. Nah, cuman implementasi di tiap negara kan sesuai dengan kekhususan kondisi di negara-negara tersebut ya. Jadi dan juga yang akan mempengaruhi itu sektor ekonominya. Jadi gini, negara yang sektornya formal seperti Malaysia mungkin banyak sektor formal ya, atau Singapura lah yang sangat ekstrim. Mereka tuh sebagai financial hub, financial sektor tuh paling bisa WFH sebenarnya. Karena semua sudah by teknologi. Ya, itu misalkan sudah terbiasa mereka berarti. Iya, karena waktu COVID juga sektor keuangan berdasarkan penelitian kita adalah sektor yang juga, karena saya punya membantu pemerintah juga ya di era COVID itu dalam menghasilkan kebijakan. Saya di tim pemerintah langsung juga yang membantu pemerintah juga untuk menghasilkan kebijakan namanya PPKM gitu misalkan. PPKM, waduh kita ingat betul tuh PPKM. Iya, dulu tuh PSBB negara lain, tapi kita PPKM. Karena apa? Kalau kita PSBB ngikuti negara lain, contohnya kita UMKM banyak yang mati karena semua UMKM belum tentu terdigitalisasi. Ada tukang bakso, tukang apa, jadi yang dia harus langsung gitu, misalkan dia di kantin sekolah harus langsung harus ada anak, atau di kantin perkantoran, kantornya kalau tutup kan ya mereka jadi mati semua gitu. Nah, jadi oleh karena itu mati dalam arti berkurang usaha dan omsetnya ya, artinya bangkrut gitu ya, dalam arti bangkrut gitu. Nah, itu kan kita tidak ingin itu terjadi. Jadi makanya kita cari win-winnya. Nah, baru dikaji tuh sekarang WFH sehari. Nah, nanti kita lihat sehari ini saving ke BBM-nya berapa, masih cukup atau enggak. Terus kemudian selain dari hari, kalau menurut saya tuh dari sektor juga harus kita mainkan nanti. Misalnya gimana? Ya, sektor apa, kayak waktu dulu COVID kan gitu, sektor yang masih boleh sekian persen itu logistik karena dia utama. Tapi kalau sektor keuangan, sektor pendidikan itu relatively well prepared dalam teknologi, dan itu bisa dengan teknologi itu bisa lebih gede gitu, dan bisa lebih lama WFH-nya. Iya, kayak gitu. Dan artinya sudah terbukti malah kalau kayak peneliti itu lebih produktif karena waktu mereka nggak habis di jalan, lebih digunakan untuk waktu meneliti. Kalau meneliti kan nggak pelayanan publik langsung. Nah, tapi nanti beda untuk sektor yang pelayanan publik, dia nggak ada WFH atau WFH-nya minimal sekali kayak gitu. Jadi setiap sektor itu perlu dipelototin satu-satu, didetailkan mana yang masih bisa diefisienkan lagi gitu. Jadi bukan hanya by hari, by sektornya sama by kegiatannya. Tadi rapat, non rapat, apa gitu loh. Nah, kegiatan-kegiatan yang produktif itu ataupun membutuhkan interaksi ya tidak bisa WFH atau WFH-nya minimal. Tapi tadi kalau sekali lagi di divisi-divisi yang sifatnya bukan pelayanan publik, kemudian divisi itu bisa dilakukan di rumah dan itu dimungkinkan. Nah, itu atau IT gitu-gitu kan bisa ngerjain dari mana aja. Nah, itu kan sebenarnya bisa, memang sudah terbiasa seperti itu. Nah, tapi sekali-kali ada beberapa pengecualian sih memang. Iya, pengecualian. Nah, jadi tapi kan kalau rumah sakit ya mau nggak mau kan harus buka seperti itu. Ataupun layanan administrasi kependudukan sampai mengganggu layanan administrasi. Mall pelayanan publik untuk investasi itu harus tetap jalan dong gitu. Nah, jangan sampai juga kita harus menjaga, jangan sampai ini menjadi presiden yang kurang baik di layanan publik. Takutnya layanan publik jadi ikut-ikut libur. Nah, ini yang harus dijaga gitu. Memang pemerintah udah bilang mengecualikan, tapi kan dalam praktik tetap harus dipantau, dicek lah pelayanan publik itu seperti apa. Iya, kan kita sering tuh harusnya sampai jam 4 sore, tahu-tahu sampai jam 12 atau seperti apa. Jadi kadang itu menyulitkan juga kan. Kita padahal pengen bayar pajak atau apa seperti itu ya. Jadi yang layanan publik ini harus sambil digitalisasi kan tetap berjalan. Dengan digitalisasi, entah itu e-government, itu kan semua sekarang kita apply, nggak harus langsung datang pakai formulir hard copy terus datang ke dinasnya kan. Semua bisa by online gitu. Nah,
perlu dipersiapkan, dicek lagi tuh kesiapan teknologi, SDM-nya juga dan infrastrukturnya, sarana prasarananya memadai atau tidak. Karena kalau kita bekerja dari rumah kan tadi kita pakai VPN misalkan, nah untuk masuk ke email kantor dan sebagainya. Iya, betul. Terus internetnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah itu kan tetap butuh juga ya, ada shiftingnya ke listrik. Nah kapasitas listriknya juga harus dicek juga kayak gitu, karena kan kita akan melakukan pekerjaan ini dari rumah seperti itu. Dan karena ada penelitian ya di Amerika itu ada shifting gitu dari pelistrikan perkantoran itu ke electricity consumer gitu yang meningkat. Gitu. Iya. Sebenarnya jadi mindahin aja ya, nggak hemat dong. Ya cuman electricity kan cool ya kebanyakan. Jadi dan electricity kita kan sekarang udah mau ke energi terbarukan. Harapannya nanti pakai PV rooftop, pakai ini. Jadi nggak menggunakan fuel yang gitu. Lebih green energy lah ya. Lebih green lah kan. Pembangkit listrik ini memang sedang kita upayakan lebih green dan tidak tergantung kepada impor dari fossil fuel kan gitu. Seperti itu. Jadi kalau ke listrik memang kan arahnya nanti akan ke listrik, kompor listrik, mobil listrik, motor listrik. Karena tadi listrik itu lebih TKDN-nya lebih tinggi lah, komponen dalam negerinya. Iya. Sehingga walaupun tetap sih katanya kalau saya ngomong sama orang-orang pembangkit tetap ada starting awal yang tetap harus pakai BBM, tapi yang kecil gitu. Maksudnya. Dan alhamdulillahnya sebenarnya gini, kenapa kok negara lain cenderung panik ya? Kalau saya melihat satu pengalaman kita by the time dulu waktu COVID apa tuh telah membuat kita krisis moneter 2022. Jadi kita udah ada lesson learn. Jadi kita nggak sepanik dulu lah. Kita udah punya skema, kita udah punya pengalaman. Terus yang kedua, alhamdulillahnya apa? Indonesia tuh sangat terbantu punya CPO, batu bara. Itu adalah sumber-sumber energi. Sawit, batu bara. Iya, sawit, batu bara plus geothermal juga yang sangat besar potensi kita. Kenapa Prof kita. itu jadi membuat kita lebih confident untuk mitigasi ini? Ya karena kita ada B20, B30, B50 iya tadi itu kan juga. membantu mengurangi demand solar. Kan impor solar kita memang sudah turun banget kan. Betul. Terutama solar ini mungkin kalau di individu nggak terasa ya, tapi di industri impor solar yang sudah turun ini sudah dirasakan. Dan bagaimana substitusi ke biosolar tuh industri sudah merasakan. Berasa betul ya. Iya, cuma nanti tinggal PR-nya paling kalau kita kan emang alhamdulillahnya tuh ada bahan bakar nabati ini yang membantu kita. Kita punya biogas, biomas dan semua tuh aturan-aturan regulasinya kata pemerintah sih sudah disiapkan. Dan itu sudah berjalan, sebenarnya tinggal lebih diakselerasi lagi gitu. Kita tuh punya biomas, biogas, geothermal, PV rooftop, PLT Bayu, nanti ke depannya juga hydropower gitu. Banyaklah sumber-sumber energi itu sebenarnya. Iya. Nah, momentum kenaikan harga ini seharusnya mempercepat kita untuk ke energi baru terbarukan itu. Nanti tinggal bagaimana kebijakan-kebijakan penyesuaiannya untuk mengawal agar tapi nanti gini, kalau harga minyak udah murah lagi jangan kita mundur lagi gitu. Kebiasaan kita biasanya kalau nanti ini sudah mereda nanti balik lagi ke kebiasaan awal. Jadi harapannya transformasi ini berlangsung untuk jangka menengah panjang, bukan hanya karena itu tetap benefitnya akan kita rasakan, yaitu pengurangan impor migas gitu. Iya, di mana itu ini bisa nggak temporer ya? Bisa permanen ke depannya? Nggak permanen itu untuk merubah budaya kerjanya. Bisa aja menurut saya, karena kan tujuan kita untuk lebih ke energi terbarukan dan hidup yang lebih efisien dan produktif, di mana competitiveness global saat ini kan menuntut kita untuk lebih efisien. Jadi meskipun nggak ada perang Iran-Irak ya kita harus tetap berdaya saing dalam efisiensi energi. Jadi menurut saya jangan balik lagi ya in cases itu. Kecuali tadi mungkin lebih direlaksasi ya WFH-nya dan sebagainya, tapi tetap kalau memang itu bisa produktif dan memang sektornya itu ya sudah, kita nggak usah balik lagi gitu ke perilaku yang lama gitu ya. Karena ini pun akan menguntungkan bukan hanya untuk merespon geopolitik saja, tapi juga menguntungkan untuk nanti kita efisiensi energi ke depan, budaya efisiensi energi, dan kemudian menggalakkan energi baru dan terbarukan gitu kan benefitnya. Sama yang berikutnya kalau kita lebih ke green, mengurangi carbon emission, bisa mencapai target NDC kita. Kan kita punya target NDC, ada Paris Agreement untuk menurunkan carbon emission. Nah, dengan kita beralih dari fosil ke yang lebih green, nah itu kan membantu kita mencapai target NDC. Jadi sekalian jalan, jadi sekalian 20 terlampaui. Jadi artinya bisa terus ini ya, mitigasi ini bisa dijalankan dalam jangka panjang. Begitu. Ya? Jadi jangan cuma karena Selat ada Hormuz kondisi aja. begini. Iya, karena kita nggak pernah tahu nanti ada selat apa lagi gitu loh. Maksudnya terusan Suez, terusan Panama, nanti ada macam-macam lagi, kita kan nggak tahu. Geopolitik ini kita nggak bisa prediksi. Iya betul. Dan ya kita nggak tahu nih, Trump ini bisa aja periode lagi gitu kan. Iya. Walaupun dia di Amerika sendiri banyak demo itu, dan Demokrat sudah mulai mengusulkan kandidat pengganti dan sebagainya.
Tapi kan kita nggak pernah tahu, mendingan kita ambil pahitnya dulu deh. Betul, betul. In case Trump itu 2 periode lagi, maksudnya 3 ya, periode ketiga dia masuk, ya kita harus siap-siap lagi dia bikin games apa lagi gitu. Nah makanya menurut saya sih lebih baik ini dipermanenkan saja gitu. Oh, menarik sih. Iya. Tadi Prof bilang soal kita nggak panik dibanding negara lain. Betul. Salah satu indikatornya mungkin harga BBM ya, tidak ada penyesuaian. Iya. Tapi kita sebelum ngobrol itu nanti kita akan balik lagi setelah yang berikut ini, teman-teman. Oke, rekan-rekan NTV, kembali lagi dengan saya Ismo Kawijaya, masih di program DPO dari Pulau Mas. Bersama Prof. Telisa Aulia Valianti, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia. Prof, tadi kita bahas bahwa negara kita, mitigasi yang dilakukan pemerintah bisa diindikasikan bukan kebijakan panik ya. Negara lain mungkin panik atau enggak kita nggak tahu. Tapi dilihat dari salah satu parameter yang terlihat, kita tidak menaikkan harga BBM. Nah, apakah bisa dibilang demikian, Prof? Ya, jadi ini cukup appreciate juga ya dengan pemerintah yang lebih lebih berupaya wait and see terlebih dahulu dan menahan laju, karena mungkin kita baru aja momentum Lebaran juga ya, jadi kayak takutnya kalau menaikkan harga langsung, sedangkan pemerintah sendiri masih wait and see nih. Harapannya perang ini sifatnya temporary, karena kalau misalkan APBN itu kan gak cuma ditentukan oleh satu titik. Asumsi APBN dibandingkan dengan ini itu kan panjang dalam 1 tahun. Jadi kita masih mau melihat trennya seperti apa. Karena begitu ada pernyataan Trump bahwa perang akan berhenti, tuh Brent sama WTI langsung turun kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak masih volatile banget. Jadi keputusan untuk melihat apakah ini permanen atau hanya sementara itu juga sangat penting, sehingga nanti baru akan diputuskan. Sementara pemerintah masih menunda. Sebetulnya bukan tidak menaikkan, menunda. Artinya nanti masih bisa ruang buat naik. Ruang itu tetap ada apabila ini perangnya berkepanjangan dan kemudian Selat Hormuznya berlarut-larut misalkan, itu kan masih ada possibility. Dan kemudian di dunia sendiri misalkan semakin kompetitif dalam memperoleh crude oil ataupun memperoleh minyak jadi ya hilirnya. Nah itu kalau makin itu ya itu akan terpengaruh, karena kan jadi makin kompetitif gitu kan. Nah kalau ini terus berlarut-larut gitu, nah nanti mau nggak mau sampai saat ini kan ini masih di cover gitu. Nah sedangkan kekuatan APBN kita ini kan juga ada batasnya juga, sehingga nanti masih mau dilihat lah gimana. Terus ini kan kebetulan Cortex ini dari sisi pajak kan belum semuanya nih, mau dimundur April. Nah jadi mungkin mau lihat dulu penerimaan pajak kita berapa, ke profil defisit berapa. Jadi masih menunggu itu dulu kalau saya rasa sih, nanti akan direview kembali. Jadi pemerintah mungkin masih melihat bahwa APBN masih punya space untuk menanggung dulu itu kata Pak Menkyu memang harga yang tidak naik ini gitu. Nanti sambil wait and see, sambil menunggu. Harapannya juga sambil kita berdoa bahwa itu tadi itunya cuma temporary aja. Harapannya ada ada gencatan senjata atau apa sehingga, dan kemudian Indonesia juga di Selat Hormuznya dari Irannya udah dapat lampu hijau dan memang kapal-kapal tanker bisa lewat lagi seperti itu. Kalau tadi Prof bilang ada kemungkinan, ada ruang kita masih bisa naik harga BBM. Ini sekedar penundaan. Artinya pemerintah 8 butir transformasi ini pencitraan aja atau gimana? Karena nggak menaikkan harga BBM. Sebenarnya gini, memang harga BBM ini kan sesuatu yang populis untuk masyarakat. Ya. Jadi menyangkut hajat hidup orang banyak, apalagi jangan lupa kita itu 56% sektor informal, which 56% itu banyak kan adalah ojek online seperti itu ya, GoFood online gitu-gitu ya, maksudnya makanan online. Jadi itu semuanya pakai BBM juga kan. Nah, itu pentingnya BBM buat masyarakat tuh disadari, sehingga kalau misalkan naik dalam kondisi kita sekarang daya beli masyarakat yang juga ada indikasi bahwa ada tantangan challenging di daya beli, inflasi kan takutnya melonjak. Nah, oleh karena itu pemerintah betul-betul menjaga. Makanya itu menjadi opsi terakhir. Jadi dengan 8 butir tadi, kalau itu sudah bisa dilakukan dengan baik, nah harapannya kan konsumsi juga menurun. Nah, kalau konsumsi menurun, terus masyarakat ada perubahan juga nih, beralih ke transportation public, bisa car sharing, lain sebagainya. Itu kan kebutuhan untuk naikin harga itu karena demand-nya juga turun kan bisa ke cover gitu. Jadi belum tentu akan harganya naik gitu. Pun nanti misalkan ini ada kenaikan harga yang lebih bersifat jangka menengah, itu bisa diabsorb dengan adanya subsidi dari APBN kita. Terus kemudian
atau juga itu tadi perubahan perilaku tadi ya bisa sangat membantu seperti itu, dan kita beralih ke energi baru terbarukan sambil jalan. Jadi kalau kita sudah berhasil beralih ke EBT kan kebutuhan untuk menaikkan harga juga kan, demand-nya juga turun ya, nanti otomatis harganya juga bisa lebih stabil begitu kan. Iya, jadi karena demand-nya juga sudah shifting ke energi baru dan terbarukan seperti itu. Jadi sambil berjalan lah gitu. Jadi tapi kalaupun naik memang harapannya naiknya tidak sampai, kan di media-media beredar tuh yang naik sampai 18.000 berapa itu ya. Itu kan mungkin baru kajian awal ya, tapi kan keburu tersebar juga. Nah, kita nggak tahu tuh itu hoax atau benar. Cuman intinya bahwa naik pun pengalaman kami ya, karena kami pernah membantu pemerintah juga saat itu, pernah melakukan simulasi-simulasi. Kita pernah bikin naik 500, naik 1.000. Di era 2019 sampai 2024. Kebetulan kami bertugas sebagai ya penasehat lah di bidang ekonomi juga gitu. Jadi yang membantu masukan-masukan kepada pemerintah. Nah, itu kita bikin simulasi tuh naik 1.000, naik 2.000, ke inflasinya berapa, ke kemiskinannya berapa, menurunkan konsumsi rumah tangga. Nah, kalau kita hitung-hitung sih ya kalau bisa jangan naik lebih dari 2.000 saat ini ya. Kenapa, Bu? Ya karena nanti inflasinya bisa di atas 3,5% dari target, karena kan 2,5 plus Impact-nya minus 1. ke bawah tuh berarti apa? Kalau misalnya naik 3.000 nih, impact-nya ke bawah apa? Ya, kalau 3.000 sih mungkin masih manageable ya. Oh, masih manageable kalau 3.000. Tapi tadi ada yang 5.000 tuh kan lebih tinggi lagi tuh kan. Ya 3.000 tapi udah inilah 2.000 dulu lah, staging aja dulu. Jadi kita sambil bisa wait and see ya. Dan nanti kenaikan ini bisa tambah membantu mengubah masyarakat jadi lebih hemat. Karena kan kalau harga naik kita lebih hati-hati dalam menggunakan. Terus kemudian masyarakat pun lebih punya insentif untuk pindah ke energi terbarukan. Jadi mau nggak mau kita jadi mikir, oh ini harga BBM segini, kalau kita pindah motor listrik atau gimana jadi segini, jadi lebih hemat. Nah itu ada lah gitu. Semakin naik harganya sebetulnya itu bagusnya tuh kita makin cepat shifting. Nah tapi kan gini, nggak semua orang tiba-tiba bisa langsung beli mobil listrik. Tiba-tiba itu kan butuh investasi awal, butuh biaya capital expenditure. Kita mau invest beli mobil listrik, mau beli motor. Makanya kan ada harapan disubsidi atau ada PPN mobil listriknya diperpanjang gitu. Jadi harga mobil listriknya supaya murah juga gitu. Ini kalau kita lihat postur APBN kan kita diasumsi 70 harga minyak ya. $70 lah ya. Kalau kita lihat kondisi sekarang kan sekitar 90-100 lah ya. Iya, 90 sampai 100. Di situlah. Iya. Nah, dengan pemerintah tidak menaikkan harga BBM ini, Prof. Ini artinya kan ada yang menanggung beban subsidi kan. Pertamina dalam hal ini ya. Betul. Kemarin Pak Purbaya nyebut Pertamina. Ini dampaknya gimana buat Pertamina dan ada impactnya nggak ke kita? Ada efek dominonya nggak ke masyarakat? Kalau ke masyarakat selama harga ditahan kan sebetulnya lebih minim ya impactnya. Ininya di Pertamina tadi sebagai BUMN. Cuman kan BUMN sekarang under Danantara ya. Di Danantara. Iya, jadi kan artinya bahwa profit PNBP-nya mungkin turun karena Pertamina kan harus menanggung beban yang lebih tinggi tadi. PLN juga mungkin kalau ada apa subsidi-subsidi apa. Nah, BUMN ini jadi mungkin dividennya jadi berkurang kan ke pemerintah. Bukunya Pertamina aja pengaruhnya. Iya, ke Danantara ya. Nanti kan Danantara yang akan menginvest. Jadi dampaknya lebih nggak langsung sih. Cuman kan kesehatan Pertamina sebagai BUMN juga harus diperhatikan. Nah, mungkin itu sudah dihitung sih. Saya yakin pemerintah sudah menghitung. Karena gini, kita sudah menikmati dari 2022 itu harga yang rendah BBM 2022. Sejak 2022. Kita terendah kedua di Asia Tenggara. Iya, itu ini harga internasional maksudnya. Harga internasional kita itu kan rendah selama 4 tahun terakhir. Sejak 2022 tuh melonjak terus kemudian turun lagi. Nah, kita tuh turun terus sampai ke 60. Nah, itu tuh ada selisih yang menguntungkan. Jadi era surplus kemarin tuh ada dari BUMN tuh karena harganya kan murah. Harga BBM murah itu. Tetap kita diasumsi yang 70 itu ya. Iya, jadi ada saatnya asumsi yang di APBN itu lebih tinggi murah. Justru Iya, di APBN lebih tinggi, realnya lebih murah. Nah, di situ kan ada surplus sebenarnya. Ada margin lah ya. Iya, jadi surplus itu mungkin bisa menahan saat defisit sekarang. Tabungan tuh ya. Iya, jadi, sekarang. Nah, cuma kan sampai seberapa lama tahannya itu si surplus itu kayak gitu. Jadi kayak makanya dibantu dengan mengurangi Q-nya, kuantitinya itu tadi dibatasi dan sebagainya karena supaya kita tetap menjaga Pertamina juga dong sebagai BUMN gitu. Betul. Jadi kan ya Pak Menteri nggak bisa misalkan hanya Pertamina aja nanggung nih. Iya, kan, Pertamina ini kan BUMN kita juga yang menghasilkan keuntungan untuk negara dan Danantara juga dan untuk masyarakat. Danantara kan untuk masyarakat juga finally kan dalam sovereign wealth fund itu kan tujuannya juga nanti
itu menjadi keuntungan Danantara itu ya harapannya bisa dinikmati oleh masyarakat nanti ke depannya ya gitu. Jadi ya melalui nanti keuntungan Danantara bisa disetor juga ke pemerintah seperti itu kan, sehingga bisa untuk membiayai pembangunan seperti itu gitu. Jadi artinya bahwa kita harus punya mindset bahwa ya ini jangan saling injek kaki juga, maksudnya kayak ya sama-sama kita menanggung gitu loh. Tapi ya itu tadi, makanya disertai dengan kebijakan-kebijakan lain, terutama transisi energi itu yang memang harus kita jalankan. Nah, regulasinya misalkan undang-undang IBT-nya harus segera diselesaikan karena udah 5 tahun belum selesai-selesai. Meskipun sudah ada perpres-perpres di masing-masing sektor, perpres mobil listrik, peraturan pemerintah geotermal atau perpres geotermal. Nah, di masing-masing sektor, tapi yang melingkupi keseluruhannya itu undang-undang IBT ini harus segera. Dan ini bukan cuman karena nanti lupa lagi akhirnya belum disahkan gitu. Jadi dengan regulasi itu jadi investor pun yang mau berinvestasi di energi baru terbarukan ini jadi ada kepastian seperti itu. Ini menarik coba tadi Prof bilang soal jangan asal injek kaki aja gitu dari. Yeah. Ini yang injek sama yang diinjek nih artinya pemerintah contohnya ke Pertamina atau ada yang lain yang harus ditekan untuk sama-sama menanggung ini atau gimana? Ya mungkin PLN ya tadi. Karena kan nanti listrik ini juga akan banyak jadi shifting ke situ. WFA ini ya? Iya, terus kemudian PLN juga akan menanggung, harus terus menjalankan, bukan menanggung sih, roadmap-nya untuk pindah ke yang lebih green. Iya, itu kan dia harus investasi juga. PLN harus ngeluarin capex untuk pindah ke IBT kan. Misalkan dari biomass co-firing dia, terus kemudian ya kalau biomass sih nggak terlalu ini, mungkin kalau dia pindah jadi bangun PLTA. PLT terapung, PLTS atap itu kan semua butuh capex. Ini akan menekan capexnya. Iya, investasi besar. Nah itu kan harus ada skema-skema, entah joint venture atau apa, atau ada apa tuh namanya kayak geothermal sama PLN kayak gitu. Nah ini kan di satu sisi ada geotermalnya, di satu sisi ada PLN. Nah, harga yang dibeli oleh PLN untuk geotermal itu berapa? Harga keekonomiannya. Nah, itu seringkali jadi pembahasan juga sih. PLN kadang-kadang harus nanggung harga yang itu untuk saving agar si yang memberikan input power plant-nya itu juga visible secara ekonomi kayak gitu-gitu loh. Jadi ada pihak yang ya harus menerima harga itu gitu. Nah, makanya nggak heran kan kadang kalau kita dengar cerita ya BUMN ini rugi gitu karena ada public service obligation yang ada di situ ya, PSO dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan itu gitu loh. Jangan sampai bikin rugi BUMN lah ya. Iya, karena nanti rugi BUMN ya fireback juga kan ke Danantaranya. Pemerintah dan ke pemerintah juga ujungnya gitu kan, karena dia quasi sovereign kan, Danantara ini sebagai sovereign wealth fund. Nah itu juga yang perlu dipertimbangkan. Artinya kesehatan dari BUMN ini sendiri itu harus kita jaga. Nah jangan sampai kayak gini, waktu pembangunan infrastruktur kan BUMN karya kita banyak yang kolaps. Betul. Karena banyak penugasan. Nah semacam itulah kita udah banyak belajar. Jadi BUMN ini harus kita selamatkan. Maksudnya iya, artinya kita sama-sama jor-joran ya bangun infrastruktur tahun lalu misalnya gitu. Tapi ternyata jadi kebijakan populis itu jangan sampai mengorbankan BUMN juga secara penuh begitu ya. Jadi harus kalau ada yang ini ngeliatnya gimana Prof? Ini kan termasuk agak populis nih, tidak menaikkan harga BBM ya kan? Betul. Ada yang dikorbankan nggak BUMN? Ya mungkin ada tadi, tapi kan pemerintah mungkin masih melihat masih surplus ya. Jadi hanya mengurangi surplus aja, jadi berkurang aja surplusnya gitu. Yang selama ini udah dinikmatin gitu kan. Jadi kayak berkurangnya surplus ini. Karena kan kemarin juga ya kalau kita bicara ada kasus corruption juga di lembaga-lembaga ini gitu kan. Ada kebocoran juga. Jadi mungkin ya itu juga harus ditekan tuh. Jadi artinya kesehatan BUMN tuh overall ya, bukan cuman profitabilitas dari si BUMN-nya, tapi juga korupsi BUMN ini harus ditekan. Karena nanti ya itu jadi ajang kebocoran juga kan gitu. Ya kayak Garuda apa segala macam kan juga kemarin rugi gitu kan. Nah itu kan ya itu harus dibenahi lah, macam-macam itu faktornya multifaktor. Cuman artinya bahwa kesehatan, makanya ada BPBUMN dan adanya Danantara ini kan bersama-sama harapannya bisa menyehatkan BUMN kita gitu loh. BUMN kita tuh harusnya lebih sehat gitu. BUMN yang sakit-sakitan tuh seperti apa. Nah itu karena tadi semakin banyak guncangannya ini yang terjadi. Jadi kan BUMN ini juga akan kena guncangan ini, terutama BUMN yang di sektor energi kan. Kalau kemarin kan sektor infrastruktur. Nah, sekarang BUMN yang rentan ini adalah yang di sektor energi ini gitu. Nah, itu juga
mereka tetap secara bisnis komersial harus kita jaga juga profitabilitasnya, jangan sampai kebijakan populis ini mengorbankan juga gitu. Tapi kan ini pemerintah mungkin udah lihat sih BUMN ini masih Kuat, punya space, ya tapi jangan terus-terus juga. Artinya makanya ada ke mekanisme pasar juga. Nah makanya kalau memang harus udah naik ya naik, walaupun nggak populis. Misalkan karena kemampuan BUMN sudah lebih dari kapasitasnya. Ada limitnya. Ya? Ada limitnya, kalau ada udah naik ya naikin aja. Iya. Gitu. Meski nggak populer. Cuma naiknya itu tadi disertai dengan kebijakan ini, dan juga mungkin pemerintah bisa membuat inovasi-inovasi kayak bazar sembako murah atau apa, mensubsidi logistik atau apa. Jadi kayak supaya atau APBD juga digunakan untuk transportasi umum di daerah dan seterusnya. Jadi untuk membantu masyarakat juga supaya dampak negatif dari kenaikan harga itu lebih bisa termitigasi seperti itu. Jadi memang nggak gampang sih ya, karena kalau yang ini dominonya ya. Iya, jadi ada trade off selalu kan dalam ekonomi itu, hukum pertamanya itu ada trade off. Jadi kalau yang ini ya. Nah, tapi gimana cari jalan tengahnya itulah. Itu seninya lah. Jalan tengahnya artinya yang paling nggak banyak merugikan masyarakat, paling sedikit impact ke masyarakat, atau apa Bu? Kalau ekonom melihatnya? Kalau ekonom kan biasanya rule of the game-nya itu ya mungkin tidak semua orang itu akan senang ya. Ada winner, ada loser. Cuman kita meminimalisir losernya gitu. Iya. Jadi dan loser itu harus dikompensating. Jadi biasanya gitu. Jadi rule-nya kayak dulu BLT. Kita harga BBM naik tapi ada BLT kayak gitu kan. Jadi selalu ada obatnya untuk ini, tapi yang penting tujuan kita tercapai tujuan untuk hemat subsidi BBM. Terus yang kedua perilaku tadi, sebenarnya kan kenaikan harga ini untuk menekan impor BBM plus untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor tadi, dan juga untuk mengembangkan energi baru terbarukan tadi sebetulnya dulu niatnya gitu. Jadi ya untuk kita sekarang mencari win-win dari semua jalan itu. Ya. Nah makanya perlu ngobrol, ada biar ketemu tuh nexus pasnya di mana. Nexus pas tuh mesti apa? Nah itu kayaknya next equilibrium. Nah itu agak-agak teoretikal ya, dalam kita ada namanya game teori. Jadi next equilibrium itu suatu kondisi keseimbangan yang artinya, atau kita mencari Pareto efisien ya. Jadi yang terbaik itu, yang terbaik itu kalau kita udah nggak bisa pilih yang lain lagi nih, itu berarti udah yang terbaik kita yang pilih. Jadi gini, ada namanya Pareto efisien. Jadi kalau kita sudah Pareto efisien, kita tidak bisa membuat orang lain lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. Nah, itu berarti kita sudah Pareto. Tapi kalau masih bisa membuat orang lain lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk, itu berarti belum Pareto, dan berarti kita bisa cari kebijakan lain gitu. Masih ada opsi nah, lain, jadi ya? Mencari Pareto efisien itu emang nggak gampang tadi ya. Jadi mencari efisiensi Pareto yang artinya kita udah benar-benar optimum nih di sini. Jadi udah ngebela BUMN juga, udah kemudian pas juga untuk masyarakatnya. Ada inflasi, ada penurunan daya beli, tapi itulah yang memang harus ditanggung karena memang semua menanggung, tapi menanggungnya hanya sedikit lah gitu. Tapi untuk menjaga BUMN yang tetap sehat dan renewable energy tetap jalan kayak gitu. Dan juga masyarakat gak terlalu terimpact. Gak terlalu, walaupun ya, dan kita kemudian nanti ada skema berbagi beban lah. Artinya gini, mungkin untuk masyarakat yang kelas menengah atas tuh yang didorong untuk beli mobil listrik dulu, dan seterusnya mereka mengurangi lah konsumsi BBM-nya, karena mereka yang paling bisa untuk beli mobil listrik, mereka bisa diversifikasi. Nah, untuk masyarakat yang mobilnya masih mobil pertama misalkan, nah, makanya itu gunanya aplikasi kan sekarang katanya 50 liter dan sebagainya. Jadi ya kita berharap ada kesadaran, oke lah kalau saya ada belinya tuh yang Pertamax Turbo, yang high level inilah, yang harganya lebih mana, yang lebih murah tuh biarin aja untuk kelas menengah bawah seperti itu. Jadi harus ada kesadaran seperti itu sih. Jadi dan mereka misalkan bisa lebih shifting ke mobil listrik dan seterusnya, sehingga mereka mengurangi konsumsi BBM-nya lebih dulu. Jadi yang di masyarakat kelas atas ini mereka lebih bisa adaptasi lebih dulu. Mereka bisa lebih beli PV rooftop untuk mengurangi penggunaan BBM. Iya, jadi kayak gitu. Bicara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah dan dampaknya nih Bu, kita akan kembali setelah ini ya Bu ya, bahas yang berikutnya. Kami akan kembali setelah berikut ini. Rekan-rekan TV, kita kembali lagi di DPO dari Pulau Mas, masih bersama saya Ismoko Wijaya dan Prof. Telisa Aulia dari Universitas Indonesia. Prof, tadi kita bahas masyarakat kelas atas, masyarakat kelas bawah gitu ya, dampaknya terhadap geopolitik Timur Tengah nih. Prof. Telisa kan juga sebagai tenaga profesional di Lemhanas. Itu kan
Lemhanas itu kan kita tahu ya, ngajar ada materi geopolitik global ya. Nah, ini cocok banget nih. Kita lihat Timur Tengah nggak kelar-kelar. Meski Trump bilang 2-3 minggu ke depan akan tarik pasukan. Nah, dari semua tadi kita bahas, kira-kira dampaknya paling berasa ke kita nih apa nih? Ya, dampaknya itu ketidakpastian global itu akan terus mewarnai kehidupan kita. Jadi tiba-tiba kita rupiah melemah, tiba-tiba harga saham anjlok. Jadi banyak kehidupan kita ini yang dulu itu lebih stable, itu akan terganggu menjadi lebih volatile. Jadi yang paling utama tuh volatilitas itu menjadi suatu new normal. Jadi gitu loh. normal. Iya, kalau dulu kan volatilitas terjadi di periode-periode tertentu. Iya. Sekarang ya, jadi ada kalimat seperti ini. Kepastiannya sekarang itu hal yang paling pasti adalah bahwa kita tuh pasti nggak pasti. Pasti tidak pasti. Iya, pasti tidak pasti gitu loh. Jadi kepastian yang paling utama itu bahwa segala sesuatu sekarang nggak pasti. Jadi makin uncertain, artinya kita makin harus inovatif dan adaptif. Iya, inovatif dan adaptif. Jadi menghadapi perubahan geopolitik saat ini tuh kita harus inovatif dan adaptif. Inovatif, adaptif, kreatif dong. Iya, tapi kreatif asal juga. nggak harga Rp0 yang kreatif nih Bu. lanjut. Iya, jadi harus adaptif itu sangat penting banget. Harus agile juga kan istilahnya kayak gitu. Jadi masyarakat ini harus udah biasa, dan kita juga harus selalu mengupdate informasi karena segala sesuatu tuh sekarang cepat usang ya. Betul. Kemarin harga naik terus tiba-tiba harga anjlok, kayak emas nih. Iya. Katanya naik enggak, sekarang udah anjlok lah. Kayak gitu. Jadi berubah banget. Semua bisa terjadi. Kalau dulu kan mungkin volatilitasnya tuh lebih bisa kita prediksi. Makanya saya sebagai ekonom sekarang menghadapi geopolitik ini agak susah dalam membuat proyeksi karena agak beda polanya dengan yang Iya, dulu tuh masih bisa terprediksi. Oh, kita ekspor impor akan sekian misalkan. Sekarang tuh sama sekali meleset. Jadi kita sebagai ekonom agak sulit ya dalam melakukan proyeksi-proyeksi. Apalagi kalau proyeksinya menyangkut angka. IMF aja OECD berapa kali tuh nge-revise global growth. Katanya 2,9 tadinya. Terus jadi 3,3. Katanya ada AI dan sebagainya. Sekarang turun lagi 3,1. Nah, sekarang mungkin mau diturunkan lagi dengan adanya perang ini. Jadi kan dulu tuh nge-revisi cukup 2 kali. Sekarang mungkin bisa 4 atau 5 kali revisi yang dilakukan lembaga-lembaga yang terkemuka di dunia yang bidang ekonomi misalkan contohnya seperti. Jadi artinya buat masyarakat sekarang kita harus membiasakan diri dengan perubahan-perubahan ini, terus selalu mengupdate informasi ya, tapi informasi juga harus kita pilih karena kita di era post-truth ya. Informasi kan kadang hoax tuh banyak karena eranya misinformasi dan disinformasi. Nah, kita harus rasional juga dan lebih nggak panik juga tadi ya. Kita memastikan dulu karena kalau panik itu akan menjadi bumerang untuk kita sendiri seperti itu. Dan kemudian juga kita harus ada kolaborasi sinergi harus diperkuat. Jadi kalau Pak Presiden bilang kita ini di satu perahu yang sama loh, itu menurut saya benar. Jadi artinya apapun partai kita, apapun ini kepentingan kita gitu. Di luar era politik ya. Iya, di era geopolitik sekarang ini kita harus makin bersatu. Jangan ada ego sektoral, ingin menang sendiri, unggul sendiri itu agak sulit. Kita kolaborasi nih, eranya kolaborasi. Kita harus bersatu dan punya visi tujuan yang sama gitu, visi. Nah, ini seringkali ya kayak kemarin ART BOP itu kan sebetulnya ada kurangnya sinergi dan kolaborasi kalau kita ke situ ya. Walaupun ini kan geopolitik juga ya. Ya meskipun kita sadar mungkin pemerintah ada alasan-alasan khusus. Kita tidak menjudge atau seperti apa, tetapi harapannya ke depan nanti kalau ada perjanjian-perjanjian yang akan berdampak signifikan. Karena kita kan ngadepin seorang pemimpin dunia yang sangat uncertain banget, yang tiba-tiba ada pemikiran apa yang disebut sebagai realis itu loh. Dia realis dan tidak suka dengan multilateralism, dia bilateral kan. Dan kemudian ya mungkin mengarah ke dominan hegemon. Betul. Gitu loh pemimpin. Nah, itu dominan hegemon. Iya, dominan dan hegemon dan realis gitu loh. Nah, kita harus menghadapi pemimpin seperti ini gimana? Kita perlu bersatu dan tadi mudah-mudahan para pemimpin juga lebih bisa down to earth untuk menerima masukan dari seluruh stakeholder. Jadi menurut saya kadang-kadang nih ada pengamat yang begini-begini tadi kalau kita ngobrol. Sebenarnya itu sih menurut saya kurang komunikasi aja, kurang ngobrol. Coba diajakin ngobrol. Pasti duduk bareng dalam suasana kekeluargaan. Kita kan bangsa yang kekeluargaannya baik gitu loh, yang social capitalnya tertinggi, gotong royongnya, musyawarah mufakat gitu loh. Jadi apa sih kalau kita diajak ngobrol? Saya rasa pengamat yang dikatakan pemerintah terlalu kritis atau seperti apa, kalau diajak ngobrol bareng, mereka ada sense of belonging. Ini kita satu NKRI, yuk kita pikir sama-sama solusi untuk bangsa. Sebenarnya peduli ya. Iya, sebenarnya peduli gitu. Karena mungkin mereka belum mendapatkan kanal yang tepat gitu loh untuk langsung menyampaikan ke pemerintah, dan pemerintah pun kemudian meng-acknowledge itu dan kemudian
itu bisa masuk dalam polisinya. Nah, seandainya itu bisa seperti itu akan lebih indah lah. Artinya nanti kalau ada keputusan-keputusan yang sangat krusial tuh harapannya juga pemerintah melibatkan seluruh stakeholder ya. Walaupun nggak bisa semua, tapi ada perwakilan-perwakilan sehingga masyarakat pun ada sense of belonging terhadap kebijakan yang diambil oleh pimpinannya dan akan ikut mendukung kebijakan tersebut. Jadi partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan itu sangat penting. Karena kan kita pernah melihat lah beberapa undang-undang ataupun perjanjian tiba-tiba di sana terus masyarakat merasa belum memberikan masukan atau akhirnya ya muncul macam-macam gitu. Iya, kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu perlu lah. Jadi naskah akademik, kemudian kajian-kajian itu sebenarnya masih perlu sih. Hearing segala macam. Iya, hearing. Kajian yang kuat loh. Karena research based policy itu sangat ini. Karena policy itu kan tidak diambil berdasarkan hanya perasaan aja atau berdasarkan pendapat individu begitu ya. Perasaan aja ya. Nah, jangan sampai lah. Kita berdasarkan data, research based gitu kan harapannya supaya nanti kebijakan yang diambil itu betul-betul matang. Desain teknokratisnya. Karena itu tadi kita menghadapi ketidakpastian, makanya kita harus ajak dalam kebijakan kita itu. Jangan nanti kebijakan kita plan atau kebijakan kita tuh nggak jelas gitu arahnya gimana. Nah, harus punya visi, kemudian policy itu desain teknokratisnya kuat dan didukung oleh stakeholder. Desain teknokratisnya kuat. Iya, untuk menghadapi geopolitik yang sekarang memang ini karena macam-macam lah geopolitik sekarang. Kita lagi mikirin in cases yang the worst scenario, ada nuklir dan sebagainya tanpa bermaksud menakut-nakuti ya. Ada World War III. Ya itu ada aja sebenarnya narasi itu. Kan negara-negara lain tuh kayak Jerman sudah membagikan guidance gimana kalau tiba-tiba listrik mati dalam 72 jam karena ada peperangan dan sebagainya kayak gitu-gitu. Ada, mereka sudah Korea Selatan sudah membagikan kayak gitu. Korea Selatan udah wamil. Nah, kita ada Komcat nih kayak gitu loh. Kita harus udah lebih prepare juga. Jadi ya karena kebetulan kami di Lemhanas ya walaupun saya tidak mewakili pendapat instansi sebagai individu saja, saya sebagai peneliti independen dan tenaga profesional di sana, tapi saya setidaknya banyak bergaul lah dengan teman-teman kita yang dari militer dan sebagainya bahwa ya mungkin perjuangan militer kita memang harus ditingkatkan, anggaran pertahanan dan seterusnya itu memang kita negara-negara NATO kan menaikkan anggaran pertahanan itu sebagai strategic deterrence. Jadi gini, setiap negara tuh sekarang harus punya strategic deterrence-nya apa? Artinya supaya negara lain tidak menyerang kita. Sebetulnya dengan kita non-blok itu kita bagus ya. Kalau kita mempertahankan posisi non-blok karena kita nggak punya kepentingan apa-apa itu juga kita relatif lebih aman. Terus kemudian yang kedua memang kita harus punya strategic deterrence bahwa kita tuh punya kemampuan militer yang kuat juga gitu loh. Yang itu orang mau nyerang kita mikir dulu gitu. Strategic deterrence-nya apa? Kita punya rudal banyak nih gitu. Itu contoh ya. Tapi mungkin kedepannya harus dipertimbangkan. Kayak wajib militer di Korea Selatan bahkan artis pun harus tetap wajib militer. Nah, itu mungkin jadi jiwa korsa kita tuh harus kita tingkatkan. Karena sekarang memang kita berada di era yang ya kita nggak tahu nih ada perang terbuka, ada perang teknologi, cyber kita harus kita perkuat. Jadi banyak sih PR-nya gitu loh. Jadi beyond daripada kita bicara subsidi BBM atau kita bicara program prioritas nasional MBG dan lain sebagainya, tapi kita juga harus beyond itu. Artinya itu penting buat masyarakat kita, kesejahteraan dan sebagainya, tapi kita juga jangan lupa PR-PR kita untuk menjaga agar geopolitikal kita ini memiliki posisi yang lebih kokoh, terutama menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang non-blok, supaya kita tidak digangguin negara-negara dan tidak terjebak pada kepentingan negara-negara yang sedang bertikai ini. Dan kemudian kita ya harapannya diplomat-diplomat kita, negosiator kita juga lebih berani lagi dalam menyuarakan kepentingan bangsa dan kemudian juga kita harus punya posisi. Karena kalau kita nggak punya posisi di era geopolitik ini kita sangat-sangat rentan. Tapi kalau lihat dari postur APBN memang anggaran pertahanan kita kan di 3 besar ya, cukup besar gitu. Tapi secara PDB kita masih 1,3 di 2026 itu 1,3% dari PDB. Sedangkan negara-negara NATO rata-rata itu sudah 3,5% dari PDB. Oh, persentasenya. Iya, persentasenya. Jadi secara nilai mungkin kita udah lumayan ya dibandingkan negara ASEAN, tapi kan kita penduduknya banyak, wilayahnya luas. Iya sih. Ya kan? Betul, kita dan kemandirian teknologi, makanya pengembangan industri pertahanan menurut saya juga jadi PR ke depan. Iya, industri pertahanan kita harus kita perkuat. Kita kan punya Defense ID, ya di situ ada PT PAL, ada Pindad, ya kan land gitu kan segala macam. Nah, itu harus kita perkuat. Gitu, karena sekarang memang semua negara ya arahnya ke sana ya. Investasi di cyber teknologi itu juga penting karena keamanan cyber juga ini kita juga banyak menjadi terkendala. Minimum essential force kita juga harus terpenuhi. Kan kita sudah memang modernisasi alutsista, tapi alutsistanya made in by siapa? Kalau by negara-negara itu in case apa-apa nanti source code-nya di mereka gitu. Jadi
harapan ini tersandera nih kita teknologi sana. betul, putra-putra bangsa bisa mengembangkan kemandirian teknologi, mau nggak mau itu kita harus ke arah sana. Jadi selain pangan kita perhatikan, energi kita perhatikan, security juga harus kita perhatikan, dan itu butuh dukungan anggaran. Makanya saya punya ide kemarin, ini baru mau luncur nih publikasi saya, cuma nggak apa-apa lah dibocorin sedikit buat di sini spill. Jadi kita harus ada skema pembiayaan entah public partnership atau apa, atau CSR atau apa ya, untuk keamanan negara, karena keamanan negara ini kan penting. Misalkan contoh ada Patriot Bond. Nah, itu kan dari Danantara sebetulnya untuk. Nah, Danantara mungkin bisa ngebiayai industri pertahanan kita. Dari situ bisa diambil. Dari situ bisa diambil seperti itu. Jadi kan kita masa sih kita, siapa sih yang nggak butuh keamanan? Dunia usaha bisa nggak bergerak kalau tidak ada keamanan? Harus. Karena dulu kita menikmati peace dividend selama beberapa puluh tahun terakhir, tapi peace dividend itu sejak 5-6 tahun terakhir hilang. Sejak Rusia Ukraina itu kan kita nggak menikmati lagi yang namanya peace dividend. Sekarang kita berada di era yang peace itu sesuatu yang mahal. Seperti itu. Nah, itu harus kita bayar. Kita harus menyediakan juga anggaran untuk itu gitu loh. Kalau kita lihat tadi, saya balik ke soal pendapat-pendapat dari pengamat lah ya. Soal ada yang optimis melihat kebijakan pemerintah, ada yang kritik keras gitu ya. Dan presiden bahkan Pak Purbaya juga 11-12 lah, 6-7 lah kalau udah. Soal pengamat, ada kata-kata yang menertibkan pengamat segala macam. Jadi memang Prof melihat seperti ini gimana? Ya, saya mencoba memahami dari kedua belah pihak ya. Dari sisi pemerintah mungkin ingin ya jangan terlalu banyak narasi negatif sehingga nanti bisa bumerang untuk kita sendiri. Itu bisa dipahami gitu kan. Menurut saya itu sebetulnya tadi kurang ngobrol aja, dan masing-masing itu belum ada forumnya. Sehingga kalau diajak ngobrol ada forumnya. Kayak kemarin kan akhirnya ada forum tuh, contoh dengan yang kemarin di meja bundar itu mengundang beberapa pengamat. Nah, itu menurut saya perlu dilakukan lebih sering, tapi dan juga lebih representatif. Jadi pengamat yang ada perwakilan pemerintah di situ, baiknya ada pemerintah ya, meskipun tidak presiden langsung, bisa menteri atau apa, tapi adalah forum-forum semacam itu. Ya pengamat yang dibilang tadi terlalu kritis atau ya namanya pengamat ya bisa ada yang kritis, itu kan style aja sebenarnya ya, bahwa tapi saya yakin di dalam jiwa mereka tuh sebetulnya NKRI juga ya, meskipun nanti ada yang bicara pengamat yang pro kepada tapi kalau saya sih berharap ya pengamat tuh saya sendiri menerapkan seobjektif mungkin dan independen, nggak punya kepentingan, karena kita mengamati bukan untuk kepentingan kita atau keuntungan kita, tidak, tapi untuk pemikiran-pemikiran yang solutif untuk bangsa. Jadi mungkin gini, ya pengamat tuh harapannya mengkritik tapi kasih solusi juga, dan mengkritik pun harus gini, punya data yang kuat sebelum mengkritik. Nah, sebelum kritik tuh kita harus tahu. Nah, kalau kami kan kebetulan setengah di dalam juga, setengah di luar. Jadi kayak ya keuntungannya bisa tahu juga gimana sih bikin kebijakan tuh nggak gampang, soalnya ya mengkritik kan lebih gampang daripada melakukan, misalkan kayak gitu. Jadi, nah kayak gitu-gitu loh. Jadi lebih saling memahami aja sih. Lebih, kalau menurut saya kurang ngobrol tadi. Kalau ada forum-forum di kafe informal, dan kita sebagai satu bangsa tadi dengan musyawarah mufakat dan kekeluargaan, discussion, asalkan diberi ruang gitu loh. Jadi jangan juga wah nanti ada diteliti oleh intelijen apa segala macam gitu loh, kan orang jadi takut juga, padahal mungkin ada ide-ide yang benar, apa yang tepat juga iya. Tapi mungkin gak 100% juga, kadang ada yang terlalu menjudge kayak gitu. Jadi kita juga ya, saya sebagai pengamat mungkin di satu sisi ya pengamat juga jangan terlalu menjudge juga. Kita harus tahu juga bikin kebijakan itu nggak gampang juga. Ada beberapa stakeholder yang ini kita juga menghadapi tantangan, menghadapi Amerika itu kan nggak mudah, dia sebagai negara hegemon yang besar tadi. Kita juga mikir-mikir tiba-tiba nanti Google kita dimatikan atau gimana, kan kacau juga. Jadi penuh dengan pertimbangan pasti jadi pemerintah itu sendiri. Nah, tapi pemerintah pun jangan terlalu represif juga ya. Dalam arti harapannya tetap memberikan ruang demokrasi selama itu masih dalam koridor. Kita tidak menyerang personal. Dan kebijakan yang kita ini kan kritik kebijakan, bukan orang bukan orang, dan dengan cara dan etika yang baik. Seperti itu sih saya rasa. Itu tadi again, nanti kalau ada forum-forum yang lebih ini, waktu itu kan sebenarnya pernah ada tuh 100 ekonom atau apa ya, zaman dulu tuh sering ketemu sama rutin, Bapak Presiden rutin gitu. Saya kan termasuk member 100 ekonom itu juga gitu. Tapi itu sekarang agak jarang, lebih yang dipilih-pilih aja. Nah, itu mungkin harus adalah forum-forum seperti itu dihidupkan lagi. Ada di Kementerian Keuangan dulu di era Bu SMI saya sering diundang Regional Economist Forum. Nah, kita ketemu bahkan dengan peneliti-peneliti dari daerah juga, ekonom-ekonom daerah, IC daerah segala macam diundang. Gitu. Jadi ada masukan. Jadi ada kanalnya gitu loh, langsung ke pemerintah, yang itu pemerintah, dan pemerintah pun memperhatikan masukan tersebut ya, bukan sekedar formalitas ya, tetapi juga memang
take into account karena kan itu kalau bagus ya why not kita ambil ide-idenya seperti itu. Prof, ini terakhir nih, udah mau selesai aja nih dia nih. Kira-kira nih Prof, di kondisi begini ya, apa yang mau disampaikan Prof Teresa untuk pemerintah? Nah ini kita kritik nih, mau kritik masukan ke atau ada solusi baru atau misalnya menghadapi atau mitigasi jangka pendek, temporer atau yang jangka panjang? Ya, jadi kalau saya melihat satu, dalam pengambilan kebijakan ini betul-betul harus terukur dan terencana dengan baik. Tapi juga tentu harus ada, jadi gini, kan namanya kita membuat kebijakan dalam menghadapi situasi-situasi yang sekarang, itu kita akan mendefine, saya bicara normatif dulu ya, jangka pendek, menengah, panjang. Kita punya stage, jelas. Nah kemudian desain teknokratisnya pun harus jelas, apa sih yang mau kita tuju, dan apakah yang kita tuju itu yang diharapkan oleh masyarakat. Kita juga perlu, ya misalkan masyarakat pengen peningkatan kesejahteraan itu kan pasti lah. Semua masyarakat siapa sih yang nggak pengen sejahtera? Cuman caranya gimana? Harus kita sepakati dong. Nah masyarakat sebagai stakeholder dari kebijakan itu yang akan terdampak, entah pelaku usaha, entah konsumen, ya, entah penduduk ataupun apa, ya itu harus diajak ngobrol juga. Ini loh yang mau ini, ada nggak masukan? Ini yang Anda butuhkan tuh ini bukan sih gitu loh. Jangan ya, jangan berbeda gitu kan. Apa sih yang dibutuhkan? Karena ada yang bilang, oh ini lebih baik dialihkan untuk ini, X lebih baik dialihkan untuk Y lebih baik dialihkan untuk Z, macam-macam lah. Iya, jadi artinya apa sih? Oh ini sebenarnya butuh, tapi dosisnya cuma segini. Jadi selain bicara program, bicara dosis juga. Dosis gitu. Kalau overdosis kan nggak bagus juga. Yang ini overdosis, yang itu kurang. Yang itu jadi kering. Nah, kayak gitu. Jadi bagaimana membuat dosis kebijakan juga yang tepat. Dosis kebijakan. Selain tadi programnya itu juga harus ada masukan-masukan juga dan perencanaan yang kuat. Nah, kemudian juga selain itu ada evaluasi. Monitoring ya. Evaluasi. Jadi kalau kebijakan nggak dievaluasi ya repot. Nggak ada kok kebijakan yang sempurna. Jadi benar apa enggak nih kebijakan? Tepat sasaran tetap harus dievaluasi, ada monefnya. Nanti dari situ ada feedback. Jadi dan feedbacknya harapannya independen ya, nggak cuma sekedar ABS gitu ya. Feedback ABS juga percuma kalau ada feedbacknya itu harapannya bisa solutif dan memperbaiki agar program itu menjadi lebih baik. Jadi nggak ada kok yang misalkan pengamat ini nggak setuju program X gitu. Sebenarnya bukan desain program itu yang harapannya bisa lebih tepat kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak ya mudah-mudahan didengar lah ya, artinya bahwa itu udah bagus banget, cuman supaya food loss and waste-nya misalkan berkurang dalam suatu program seperti apa, atau ketidakefisienan dari program, kan kita pengen program seefisien mungkin, kan kita sudah mengorbankan yang lain loh, misalkan transfer ke daerah udah dikurangin segala macam. Nah itu berarti program ini yang lainnya untuk yang disubstitusi itu harus multiplier efeknya ke daerah lagi balik gitu, supaya yang hilang oleh itu bisa terkompensasi gitu. Itu terus kemudian juga kebijakan itu jangan sampai ada kanibalisme terhadap existing program. Jadi kalau kita ada program kebijakan baru atau suatu kebijakan harus dipertimbangkan. Kayak kemarin misalkan ada koperasi terus tiba-tiba retail akan mati. Nah itu kan narasinya kurang tepat kalau seperti itu. Jadi ya retailnya tetap berdampingan, tapi bagaimana caranya masing-masing punya tempat sendiri gitu loh. Level of playing field sendiri, tidak saling mematikan. Karena kan misalkan ada warung Madura juga, kalau kita bicara itu mau mati kan nggak juga gitu. Jangan artinya dong. Iya, harus ada complementarity antara intervensi negara dengan swasta dan BUMN. Jadi ataupun BUMD. Jadi atau BUMDes misalkan. Jadi usaha-usaha itu jangan saling mematikan gitu. Nah, jadi bagaimana desain kebijakan sinergi itu lah ya, berjalan berbarengan, bersinergi gitu. Jadi nggak mematikan. Karena walau bagaimanapun retail modern kan juga telah menyumbangkan tenaga kerja ke kita. Di pasar saham juga mereka TBK. Itu kontribut loh ke pasar saham kita kayak gitu-gitu. Jadi bukan berarti dunia usaha swasta itu dimatikan begitu loh. Iya gitu. Jadi walaupun ada lembaga-lembaga negara ataupun yang dikendalikan oleh negara, tetapi tetap memberikan ruang buat swasta itu untuk tumbuh, tapi bagaimana tumbuhnya itu terkendali agar lebih sesuai dengan cita-cita bangsa kita untuk pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan sesuai dengan konsep pemerataan dan ekonomi Pancasila. Karena kalau saya bicara sedikit sebagai penutup, ekonomi Pancasila itu tidak anti pasar sebenarnya kalau dari pemikiran-pemikiran dulu. Tidak anti pasar ya. Tidak anti pasar. Justru bagaimana kita membuat pasar ini bermanfaat untuk masyarakat dan kemudian pasar ini bisa terkendali. Itu sih peranan pemerintah. Jadi apakah pemerintah mau jadi wasit, mau jadi pemain juga yang mematikan dunia usaha, kan jangan sampai kayak gitu kan. Jadi artinya bahwa lebih baik sebagai wasit ya, dan kemudian kalaupun ada badan-badan negara untuk menstabilkan, tapi tetap bisa berdampingan dan bermitra
dengan usaha swasta kan indah ya kalau bisa saling berdampingan. Iya. Jadi tidak saling mematikan. Jadi itu juga yang penting sih, dan saya setuju banget bahwa ekonomi Indonesia itu ekonomi Pancasila. Cuma dalam pengejawantahan ekonomi Pancasila ini yang harus hati-hati, karena ya jangan sampai ekonomi Pancasila berarti mematikan dunia swasta tadi misalkan kayak gitu. Tafsirnya beda-beda nih. Iya, kayak gitu. Tafsirnya tuh dalam itu beda-beda. Nah, kita berharap bahwa dunia usaha atau swasta ataupun masyarakat tetap diberikan ruang, satu, untuk memberikan masukan, tetap diberi ruang untuk tumbuh, dan tetap diberikan ruang untuk menentukan pilihannya apa sih, mau kemana dan sebagainya, itu tetap dapat masukan juga. Meskipun dari pemerintah udah ada grand design, tapi kan supaya makin match supply dan demand-nya itu, dan masyarakat punya sense of belonging juga, dengan pengamat juga tadi, itu saling bersinergi. Karena kita untuk NKRI, saya sedih loh kalau suka nyanyi lagu Padamu Negeri, Bagimu Negeri, wah itu luar biasa. Sayat-sayat itu, ya. Iya, bagaimana kita untuk NKRI ini loh, harus kita sama-sama ini. Baik, Prof. Ini ada 3 kata, jadi berdampingan itu indah. Nah, selain buat pengusaha, pemerintah, juga buat geopolitik di luar negeri nih. Betul. Dan kita harus punya diplomat ulung atau negosiator ulung, tuh kita harus punya juga. Dan meningkatkan kekuatan defense kita tuh juga sebagai strategic deterrence di era geopolitik itu sangat perlu. Prof, terima kasih sebelumnya sudah hadir di studio, ngobrol panjang lebar. Buat saya ini masukan baik sekali, ini saya jadi terbuka nih. Baik, terima kasih. Rekan-rekan NTV, demikian ngobrol-ngobrol dengan Prof. Telisa, dari pengamat dari Universitas Indonesia, yang juga tenaga profesional di Lemhanas. Demikian, jangan lupa subscribe, like, kemudian follow lah channel-channel sosial media kita di YouTube, TikTok, dan Instagram, Nusantara TV dan NTV News ID. Demikian ngobrol-ngobrol kita. Tim DPO izin pamit. Terima kasih.